tim kerja program dari Direktorat Perkebunan. Kami persilakan Ibu Rita. Baik, terima kasih. Sebelumnya suara saya apakah terdengar ya? Terdengar, Ibu. Baik, mungkin mohon bantuan untuk izin share screen ya, Ibu. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sobat tani. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rita dari Direktorat Jenderal Perkebunan. Mohon izin pada pagi hari ini kami akan sedikit menyampaikan materi terkait dari peran penyuluh dalam mendorong hilirisasi perkebunan untuk mendukung swasembada pangan. Nah, next silakan. Baik, para sobat tani, eh, dalam pelaksanaan kegiatan hilirisasi perkebunan, tentu saja dalam hal ini mendukung swasembada pangan, sejalan dengan arah dan kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN di tahun 2025 sampai dengan 2029. Nah, di sini untuk kita ketahui bersama, para sobat tani, pembangunan perkebunan ini secara langsung mendukung 8 asas cita dari Bapak Presiden yang dijabarkan dalam RPJMN di tahun 2025 sampai 2029. Nah, ini khususnya ada dua program nasional eh, yang memuat terkait dengan isu-isu perkebunan, yaitu program prioritas 2 melalui kontribusi perkebunan ini bagaimana perkebunan dapat berkontribusi terhadap swasembada pangan dan energi, di mana program prioritas 2 ini diturunkan lagi menjadi program nasional 2 ini diturunkan lagi menjadi program prioritas swasembada pangan, diturunkan lagi dalam beberapa kegiatan-kegiatan prioritas. Nah, di sini untuk kegiatan-kegiatan prioritas tentang perkebunan berada di KP 17, yaitu penguatan produksi komoditas perkebunan bernilai tambah tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Susi. Nah, di sini ada beberapa indikator-indikator komoditas perkebunan yang diampu. Di antaranya di sini ada beberapa komoditas perkebunan seperti vanili, kemudian lada, pala, cengkeh, kemudian kopi, tebu, karet, kakao, teh, jambu mete, serta ada satu indikator yaitu pertumbuhan PDB perkebunan. Eh, Kembali slide sebelumnya, mohon izin. Nah, ini selain eh, program prioritas nomor 2, ini di dalam RPJMN 2025 sampai 2029 yang memuat isu perkebunan juga berada di program prioritas nomor 5, Sobat Tani. Dan di sini adalah bagaimana penguatan hilirisasi dan industri berbasis sumber daya alam yang diturunkan dalam program prioritas pengembangan hilirisasi industri sumber daya alam unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi inovasi, serta berorientasi ekspor. Dan di mana di sini di PN2 ini diturunkan dalam 3 kegiatan prioritas, di mana di sini untuk komoditas kelapa sawit, kemudian sagu dan kelapa berada di kegiatan prioritas ini. Di sini bisa kita lihat di sini pembangunan untuk sektor perkebunan itu tidak hanya terhenti Sobat Tani di sektor hulu, tetapi juga bagaimana sektor perkebunan ini berkontribusi terhadap nilai tambah. Kemudian berikutnya izin, nah di sini untuk Direktorat Jenderal Perkebunan sebenarnya memiliki banyak sekali komoditas binaan gitu. Di sini berdasarkan eh, apa namanya keputusan Menteri Pertanian, Dijen Perkebunan memiliki 149 komoditas binaan gitu. Dari sekian banyak komoditas ini ada beberapa komoditas-komoditas yang menjadi prioritas atau menjadi fokus dalam pengembangan subsektor perkebunan di tahun 2026. Di mana dengan keterbatasan APBN tidak semua apa namanya komoditas-komoditas ini kita
fokuskan gitu, kita biayai secara APBN, tetapi ada sumber-sumber pembiayaan lain seperti dari APBD ataupun dari swasta atau dari investasi itu yang apa namanya mendukung untuk pencapaian target produksi di tahun 2026. Dan di sini untuk target produksi di tahun 2026, komoditas-komoditas yang menjadi pembiayaan dari APBN diantaranya adalah tebu, kemudian kelapa sawit juga masuk, Sobat Tani, ini dengan target produksi 243 juta ton, tetapi memang untuk pembiayaannya melalui apa namanya BPDPKS. Kemudian yang untuk dibiayai oleh APBN khususnya di Kementerian Pertanian, di sini ada komoditas tebu ini dengan target yang cukup besar di tahun 2026 ini sebesar 39,5 juta ton. Kemudian kelapa ini dengan target 2,89 juta ton. Kemudian karet, mohon maaf, kopi di sini dengan target 786,1 ribu ton. Kemudian di sini ada kakao dengan target 633 juta ton. Kemudian jambu mete dengan target 161 ribu ton. Kemudian ada sagu dengan target 413 ribu ton dan pala dengan target 41,5 ribu ton, dan satu lagi yaitu lada itu 64,4 ribu ton. Nah, di sini tentunya target ini akan bisa dicapai, Sobat Tani, tidak hanya didukung oleh benih bermutu, kemudian pengembangan kawasan, tetapi peran dari Sobat Tani juga sangat mendukung pencapaian target kami di tahun 2026. Kemudian Sobat Tani, ini di sini dalam kegiatan hilirisasi komoditas perkebunan berkelanjutan sebenarnya ada 10 kriteria prioritas dari hilirisasi yang akan kita penuhi. Yang pertama yaitu bagaimana pengembangan ini akan diarahkan pada komoditas yang sudah memiliki ketersediaan bahan bakunya. Kemudian kriteria berikutnya adalah memperkuat dan di sini tentu saja mengembangkan dan melanjutkan industri yang sudah berjalan atau sudah existing ini agar lebih produktif tentunya dan efisien. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana nanti untuk hilirisasi ini dapat meningkatkan nilai ekspor. Kemudian bagaimana nanti produk hilirisasi ini juga dapat menggantikan atau mengurangi komoditas-komoditas impor melalui produksi di dalam negeri, kemudian memberikan kontribusi terhadap devisa penerimaan negara dari sisi ekspornya. Kemudian adalah bagaimana nanti kegiatan hilirisasi pertanian berkelanjutan khususnya perkebunan ini dapat menciptakan lapangan kerja serta menurunkan tingkat kemiskinan, kemudian memberikan dampak ekonomi yang lebih kuat untuk masyarakat, mengurangi ketimpangan pendapatan antar wilayah atau menurunkan Gini ratio, dan hasil akhirnya secara nasional adalah bagaimana hilirisasi pertanian berkelanjutan khususnya perkebunan ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional atau GDP kita. Adapun untuk kerangka pikir dari kegiatan hilirisasi itu, mengapa kegiatan hilirisasi komoditas pertanian dalam hal ini subsektor perkebunan itu menjadi penting, karena selama ini mungkin kita hanya banyak menjual dari bahan mentah atau bahan bakunya saja. Di mana di sini kalau penjualan dalam bentuk bahan mentah tentu saja ini memiliki beberapa kekurangan, diantaranya nilai tambahnya tentu menjadi lebih rendah. Kemudian kita juga tidak bisa bargaining position gitu ya terkait dengan harga, karena nanti pasarlah yang akan menentukan.
Kemudian juga tentu saja untuk di dalam negeri, di sini juga industri-industri di dalam negeri juga menjadi kurang berkembang, sehingga di sini diperlukan transformasi kegiatan hilirisasi dengan tujuan adalah meningkatkan nilai tambah, kemudian industri dalam negeri juga dapat berkembang, harga menjadi lebih stabil, kemudian lapangan kerja juga menjadi bertambah. Nextnya, nah di sini perhitungan hilirisasi yang sudah dikaji oleh PSEKP Sobat Tani ini dari 14 komoditas pertanian. Hitungan investasinya ada 8 komoditas perkebunan yang menjadi fokus. Di sini bisa kita lihat dari total investasi sebesar 371 triliun, ini dengan eh, apa namanya kegiatan hilirisasi ini memiliki potensi keunggulan atau keuntungan kumulatif yang cukup besar. Itu bisa menjadi meningkat atau keunggulan kumulatifnya ini menjadi 9 triliun seperti itu. Di mana untuk tenaga kerja dari 14 komoditas ini target dari tenaga kerja yang dapat diserap itu juga cukup besar, yaitu sebesar 8,6 juta orang seperti itu ya. Di sini adalah kita bisa lihat bagaimana transformasi dari hilirisasi itu menjadi sangat penting. Nah, di sini kalau komoditas yang menjadi fokus untuk sektor perkebunan ada untuk kakao, kemudian mete, kemudian kopi, kelapa, dan lada. Kalau untuk apa namanya kelapa sawit itu dan kapas nanti pembiayaannya itu akan berfokus dari anggaran apa namanya non APBN. Kemudian Bapak Ibu Sobat Tani sekalian, terkait dengan rencana pengembangan dan hilirisasi komoditas strategis perkebunan, ini sebenarnya adalah satu rangkaian kegiatan yang sudah kami mulai sejak tahun 2025 dan ini akan berlanjut kami laksanakan di tahun 2026 serta sampai dengan 2027. Di sini kami memiliki target luasan di kawasan dengan 7 komoditas, yaitu di tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, lada, dan pala. Target kawasannya cukup besar, yaitu seluas 870.000 hektar. Di sini total investasi atau anggaran yang sudah disepakati untuk kegiatan hilirisasi sebesar 9,95 triliun ini akan dilaksanakan secara multi years dengan sistem pendanaan atau penganggaran yang berjalan dimulai dari kemarin di tahun 2025 kami melalui skema ABT, kemudian dilanjutkan di tahun ini dan akan berlanjut sampai dengan tahun 2027. Adapun target yang kami sasar untuk rencana pengembangan hilirisasi komoditas perkebunan selama 3 tahun ini yaitu sebanyak penyerapan tenaga kerja sebanyak 1,6 juta orang. Nah, kemudian Sobat Tani sekalian, mungkin untuk rincinya di sini bisa kita simak bersama dari target selama 3 tahun ini kami pecah menjadi 3 tahun pelaksanaan dengan masing-masing anggaran yang sudah disepakati dan pembagian untuk targetnya pun sudah disepakati bersama. Dan di sini kalau untuk di tahun ini itu ada sekitar pendanaan sebesar 5,8 triliun dengan target
luasan di tahun 2026 dari total target yang seluas 870.000 itu di breakdown untuk di tahun 2026 seluas 581.000 hektar. Tahun ini menjadi tahun yang sangat krusial bagi pengembangan hilirisasi di sektor perkebunan gitu karena memang dari target sebesar 870.000 seperti itu, target terbesar yang harus kami penuhi berada di tahun ini. Dan di sini untuk target-target masing-masing ada untuk kawasan tebu, kemudian ini seluas 99.000 hektar, kemudian kawasan kakao ini yang cukup besar juga 175.000 hektar, kemudian kawasan kelapa ini juga cukup besar 154.000 hektar, kemudian kawasan kopi 86.000 hektar, kemudian kawasan lada ini ada 300 hektar, kawasan pala 14.000 hektar, dan kawasan jambu mete ini seluas 48.000 hektar. Dari kegiatan-kegiatan ini ada beberapa jenis bantuan seperti itu yang akan kami berikan. Di antaranya yaitu bantuan dalam bentuk barang dan uang seperti itu. Kalau untuk barang ini akan ada benih yang diberikan untuk kegiatan pengembangan kawasan, kemudian ada juga pupuk yang diberikan ini untuk komoditas-komoditas yang belum masuk ke dalam skema dari pupuk subsidi. Itu ada kelapa, lada, pala, dan jambu mete. Kemudian juga ada bantuan berupa bantuan upah tenaga kerja untuk pekebun. Nah, nextnya Mbak, eh, untuk kegiatan hilirisasi subsektor perkebunan ini akan memiliki dua fokus utama kegiatan dalam pelaksanaannya. Yang pertama yaitu peningkatan produktivitas dan produksi. Tentu saja di sini untuk pemenuhan pasar domestik maupun ekspor melalui penyediaan benih bermutu. Nah, di sini untuk penyediaan benih nantinya sudah kita laksanakan. Nanti kita bekerja sama dengan produsen-produsen benih dan apa namanya benih yang dihasilkan dari kegiatan produksi benih ini akan kita gunakan dalam pelaksanaan kegiatan hilirisasi selama 3 tahun ini. Langkah-langkah ini kita lakukan, produksi-produksi benih kita lakukan karena memang untuk pengembangan seluas 870.000 hektar ini kita memerlukan benih yang cukup banyak dan ini perlu dilakukan secara masif juga sehingga kegiatan produksi ini kita lakukan dengan tujuan untuk memastikan benih yang bermutu itu tersedia, di mana hasil endingnya yaitu bagaimana nanti produksi itu juga dapat meningkat, berproduksi dan memastikan bahan baku yang berkualitas dan berkelanjutan. Dan di sini memang untuk kegiatan perbenihan atau kegiatan produksi benih ini memiliki porsi yang cukup besar gitu dari kegiatan hilirisasi subsektor perkebunan selama 3 tahun. Artinya di sini kita bisa melihat kegiatan hilirisasi ini akan dimulai uh, tentu saja di sektor hulu, bagaimana dari benih ini benih bermutu ini diproduksi. Kemudian dalam sektor di sisi hulu juga bagaimana nanti standar-standar teknis itu kita bisa penuhi. Kemudian juga tentu saja untuk lokasi-lokasi penanaman itu juga harus sesuai dengan agroklimat gitu. Kemudian tentu saja dalam kegiatan pengembangan kawasan juga kami menerapkan prinsip untuk mendekati apa lokasi dari sumber benih itu diproduksi. Nah, di sini apa namanya kegiatan fokus kedua dalam kegiatan hilirisasi subsektor perkebunan itu adalah eh, pemenuhan berikutnya adalah pemenuhan pasar eh, untuk pemenuhan pasar dan juga industri pemenuhan bahan baku untuk industri. Nah, di sini untuk fokus kedua ini adalah bagaimana eh,
produksi di sisi hulu ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar tidak hanya di dalam negeri, tetapi tentu saja untuk pemenuhan di luar negeri atau pemenuhan untuk ekspor, kemudian juga menjamin bahan baku industri pengolahan di mana eh, kegiatan yang dimulai dari hulu kemudian dilanjutkan dari hilir ini saling berkelanjutan atau berkesinambungan dan kegiatan ini tentu saja dibutuhkan sinergitas tidak hanya di pusat seperti itu diperlukan sinergitas seluruh stakeholder dan tidak kalah penting juga di sini adalah peran penting dari penyuluh pertanian. Nah, kemudian dalam pelaksanaan program hilirisasi subsektor perkebunan, ada beberapa titik-titik kritis yang sudah kami coba cermati di dalam kegiatan pengembangan kawasan. Titik-titik kritis ini diantaranya adalah penetapan untuk calon petani dan calon lahan, kemudian pelaksanaan atau pembukaan lahan atau land clearing pada kegiatan perluasan gitu karena memang untuk sektor atau subsektor perkebunan ini kalau dari sisi lahan atau dari sisi medan itu ada beberapa komoditas itu yang ditanam di lahan-lahan marginal yang memerlukan effort tersendiri ya ketika nanti kegiatan perluasan itu akan atau lahan itu dibuka untuk kegiatan perluasan. Kemudian titik kritis berikutnya yang tadi mungkin saya sudah sampaikan yaitu bagaimana nanti produksi-produksi benih yang sudah kami rancang itu tersedia tepat waktu di lokasi-lokasi pengembangan. Nah, ini eh, menjadi hal yang juga sangat penting. Kemudian titik kritis berikutnya adalah ketika nantinya kegiatan ini sudah berlangsung, yaitu bagaimana proses dari pengadaan barang dan jasa supaya tidak mengalami kendala teknis, kemudian bagaimana juga administrasi-administrasi yang harus dipenuhi. Kemudian titik kritis berikutnya dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan yaitu ketepatan waktu penyaluran dan penerimaan eh, sarana produksi tidak hanya benih tetapi juga pupuk itu eh, sesuai dengan yang dirancang seperti atau yang sesuai dengan yang tetap di timeline-kan gitu dengan kegiatan-kegiatan di pengembangan kawasan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan eh, ini tentu saja eh, kami sangat berharap seperti itu para sobat tani dapat berkontribusi dalam mensukseskan dan mengawal kegiatan hilirisasi ini. Karena memang peran dari sobat tani ini sangat penting gitu diantaranya eh, dalam hal ini terkait dengan pengusulan dari CPCL atau penerima bantuan gitu. Nanti kami juga berharap Sobat Tani dapat membantu dalam mengidentifikasi kemudian memverifikasi dari calon penerima bantuan. Yang kemudian peran dari Sobat Tani juga sangat kami harapkan dalam melakukan sosialisasi dan edukasi tidak hanya dari sisi good agriculture practices gitu ya, tetapi bagaimana nanti mekanisme dari bantuan ini juga dapat berjalan dengan lancar. Tentu saja kegiatan yang sudah berjalan sangat kami butuh bantuan dalam hal pendampingan dan pengawalan pelaksanaan kegiatan dengan harapan kegiatan ini dapat mencapai output yang sudah kita sepakati atau kita tentukan. Dan yang terakhir, monitoring, evaluasi, dan pelaporan juga menjadi hal yang sangat penting um, uh, terkait dengan peran para sobat tani di kegiatan hilirisasi perkebunan. Dan di sini
para sobat tani, sebenarnya kami guna mendukung pelaksanaan program hilirisasi ini berjalan dengan baik, eh, kami sudah melakukan permohonan pendampingan untuk kegiatan ini. Dan sebenarnya untuk di tahun lalu sudah berjalan gitu, sehingga eh, eh, diharapkan untuk di tahun ini juga bisa lebih ditingkatkan lagi gitu. Nah, untuk permohonan kami terkait pendampingan hilirisasi sebenarnya sudah kami eh, usulkan gitu, sudah kami mohonkan. Di sini kami sudah bermohon di tahun lalu itu langsung Pak Dirjen kami bersurat kepada Kepala BPSDM di tanggal 26 September. Kemudian dilanjutkan di tahun ini, di bulan Januari juga kami sudah melayangkan surat dari Pak Ses kami ke Pak Kapus untuk mendukung pelaksanaan program hilirisasi. Nah, di sini seperti yang kami sampaikan, untuk eh, mencapai output seperti itu, supaya kegiatan program hilirisasi ini dapat berjalan dengan baik. Next, Mbak. Sinergitas juga kami atau sinergi kolaborasi ini kami lakukan di Kementerian Pertanian itu dengan stakeholder terkait di sini, tidak hanya dengan pemerintah daerah itu, tapi kami juga melakukan sinergi gitu dengan para mahasiswa dan akademisi, kemudian milenial atau lembaga-lembaga organisasi masyarakat. Kemudian di sini juga kami melakukan sinergitas dengan BUMN. Bagaimana nanti BUMN juga ini dapat menjadi off-taker dari produksi eh, komoditas perkebunan yang kita hasilkan. Kemudian dalam pelaksanaannya juga kami bersinergi dengan TNI dan Kejaksaan. Dan sinergi ini dilakukan dari banyak sisi, seperti itu, mulai dari penyediaan benih sesuai dengan skema penganggaran, sesuai dengan kondisi yang lapang tadi, sesuai dengan timeline yang sudah disepakati. Kemudian juga sinergitas ini juga tadi untuk bagaimana nanti mungkin tidak hanya BUMN tetapi ada dari eh, lembaga-lembaga lain gitu, atau dari milenial petani-petani milenial menjadi off-taker gitu, yang dapat membeli dan menyerap hasil dari komoditas hasil dari hilirisasi perkebunan ini. Kemudian juga di sini untuk penyiapan CPCL dan pengawasan pelaksanaan juga kami eh, sangat berharap sinergitas dari pihak-pihak terkait supaya kegiatan ini dapat berjalan dengan baik seperti itu. Kemudian para sobat tani, untuk secara garis besar di sini dalam pelaksanaan program di kami gitu, di Direktur Jenderal Perkebunan, dalam hal ini adalah program nilai tambah dan daya saing. Ini secara gambaran dalam pelaksanaannya untuk mendukung kegiatan hilirisasi, kami didukung oleh 5 kegiatan utama. Dan di sini 5 kegiatan utama itu yaitu kegiatan pengembangan kawasan tanaman sawit dan aneka palma. Di sini ada beberapa kegiatan seperti kegiatan-kegiatan kawasan dan STDB. Ini juga sama halnya dengan kegiatan di pengembangan kawasan tanaman semusim dan tahunan, ini tidak terlalu jauh berbeda, ini sama. Kemudian kegiatan lain yang mendukung program kami diantaranya yaitu kegiatan pelindungan perkebunan, kemudian penguatan perbenihan yang menjadi kunci bagaimana nanti benih-benih yang akan kami gunakan ini diproduksi, sertifikasi dan bisa sampai di lokasi kawasan, dan yang terakhir yaitu kegiatan hilirisasi hasil perkebunan. Di sini kami membuka peluang pasar, kemudian melakukan eh, apa namanya eh, eh, dengan para off-taker. Di sini juga kami membuka peluang, membuka komunikasi, bagi tentu saja eh, eh, tujuannya adalah bagaimana nanti produk-produk di hulu atau produksi di hulu ini dapat diserap. Nah, kemudian Sobat Tani,
Dalam pelaksanaan di kegiatan nilai tambah ini pasca mungkin sudah sempat tersounding gitu ya, sudah terinformasikan lebih awal pasca terbitnya Permen 02 tahun 2026 ini tentu saja berimplikasi terhadap mekanisme dari bantuan pemerintah yang akan kami berikan untuk kegiatan ini. Dan di sini mungkin para sobat tani juga sudah mendapatkan informasi di mana nantinya dalam mekanisme eh, penerima bantuan ini ada beberapa verifikasi dan validasi yang akan pelaksanaannya akan dilakukan oleh para sobat tani sekalian. Nah, di sini kalau untuk mekanismenya eh, kami coba akan mengulas sedikit seperti itu di sini untuk mekanisme eh, calon penerima bantuan akan ada dua mekanisme, yaitu dari pemerintah daerah diusulkan ke provinsi dan nanti akan diverifikasi oleh BRMP serta eh, pengusulan itu dari para sobat tani yang akan diusulkan juga melalui BRMP. Dan di sini bisa kita lihat verifikasi dan validasi calon penerima ini nantinya akan dilaksanakan memang sesuai dengan petunjuk teknis di masing-masing kegiatan. Jadi nanti kami berarti tadi ada 7 komoditas, ada eh, 7 petunjuk teknis, tetapi tidak hanya pengembangan kawasan ya, ada beberapa komoditas lain, mohon maaf kegiatan-kegiatan lain yang bersifat bantuan pemerintah itu yang sudah ada petunjuk teknisnya. Dan di sini kami juga masih tahap finalisasi. Nantinya dalam pelaksanaannya pasti akan kami sosialisasikan kembali terkait dengan petunjuk teknis di Dirjen Perkebunan. Kemudian nantinya untuk pengusulan ini akan diawali pengusulan CPCL oleh kelembagaan pekebun. Di sini boleh dalam kelompok tani Gapoktan atau kelembagaan ekonomi pekebun lainnya seperti halnya koperasi, kemudian LMDH ini akan diusulkan seperti itu melalui eh, tadi ada 2 skema, berarti melalui para sobat tani atau melalui dinas gitu sesuai dengan kewenangannya. Kemudian eh, dari usulan ini akan dilakukan verifikasi tidak hanya on days tetapi juga on site, ini sesuai dengan administrasi, kemudian teknis dan lokasi. Di mana verifikasi ini akan dilakukan secara berjenjang para sobat tani, dimulai eh, dari atau untuk verifikasi juga dilakukan melibatkan seluruh stakeholder ya di sini, tidak hanya sobat tani tetapi juga dari dari dinas, kemudian eh, juga nanti melibatkan dari BRMP serta tim teknis kami di pusat. Kemudian dari CPCL atau calon penerima yang sudah diverifikasi ini akan dilakukan penilaian melalui kriteria-kriteria yang sudah kami kami sepakati seperti itu, dan di mana nantinya CPCL yang sudah memenuhi syarat ini akan ditetapkan sebagai penerima bantuan melalui keputusan pejabat berwenang setelah DIPA berlaku efektif. Nantinya untuk proses pengusulan, verifikasi, dan penetapan ini akan dilakukan melalui aplikasi e-Banper yang saat ini memang masih dalam tahap penyusunan, atau selama aplikasi ini belum berjalan, kami akan melaksanakan mekanisme secara manual sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu. Kemudian nextnya, nah ini para sobat tani mungkin sekilas ya beberapa kriteria-kriteria atau persyaratan dari calon penerima calon lahan untuk kegiatan-kegiatan di pengembangan kawasan yang menjadi syarat bagaimana nanti
bantuan pemerintah ini bisa diberikan kepada masyarakat gitu. Ada beberapa persyaratan diantaranya yaitu KTP atau dokumen legalitas yang dipersamakan, kemudian legalitas dari kelembagaan pekebun itu sendiri, kemudian surat keterangan atau bukti kepemilikan penguasaan lahan. Kemudian di sini adalah berikutnya surat permohonan, tentu saja permohonan bantuan dari calon penerima bantuan, kemudian juga calon lahan itu sendiri, di mana ada beberapa kategori untuk lokasi lahan itu bisa mendapatkan bantuan. Kemudian surat usulan CPCL tentu saja ini kami harapkan sudah memiliki poligon atau geotagging per kelembagaan pekebun. Kemudian luas calon lahan penerima juga ini kami memiliki batas maksimal masing-masing, di mana di sini untuk komoditas perkebunan maksimal sudah ditetapkan yang bisa menerima seluas 2 hektar per pekebun, kecuali untuk komoditas tebu ini maksimal 5 hektar. Nah, kemudian ini untuk beberapa kriteria kegiatan di pengembangan kawasan. Eh, Kami juga ada beberapa kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan hilirisasi, tidak hanya di kegiatan pengembangan kawasan, tapi juga di kegiatan pelindungan pekebunan. Nah, di sini persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, di antaranya yaitu kesesuaian data. Tentu saja ini yang apa namanya dibuktikan dengan poligon, kemudian kesesuaian foto lokasi koordinat, kemudian kesanggupan menerima atau melaksanakan kegiatan, kemudian bukti kepemilikan. Dan di sini ada syarat yang sedikit berbeda, yaitu luas data serangan OPT, dan di sini menjadi pembeda dengan kegiatan di kawasan. Kemudian di sini juga ada persentase luas pengendalian luas serangan. Eh, Kemudian juga di sini tentu saja sama tadi kegiatan di pengembangan kawasan, lokasi juga harus merupakan komoditas lokasi dari kawasan komoditas unggulan atau sentra produksi, serta ada beberapa persyaratan memang untuk kegiatan yang mendapatkan bantuan pemerintah ini harus melakukan atau telah menerapkan budidaya atau pengolahan secara organik gitu. Karena memang untuk perkebunan ini bantuan seperti pupuk pun yang kami berikan adalah pupuk-pupuk organik gitu. Kemudian tidak hanya di kegiatan pengembangan kawasan dan pelindungan perkebunan, di sini juga untuk bantuan pemerintah kami berikan di kegiatan perbenihan perkebunan. Di sini kalau untuk beberapa persyaratan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kegiatan-kegiatan di kegiatan kawasan dan kegiatan pelindungan perkebunan. Nah, kemudian para sobat tani, terkait dengan mekanisme distribusi, pelaporan, dan evaluasi bantuan pemerintah, sebagaimana ini juga sudah dicantumkan seperti itu ya. Kami menurunkan dari ban apa eh, ban apa namanya Permentan Banper 02 tahun 2026 ya. Di sini distribusi bantuan itu dilaksanakan setelah penetapan penerima bantuan dan pemenuhan persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan tentunya. Kemudian penyaluran bantuan itu dilaksanakan sesuai bentuknya, apakah nanti dalam bentuk barang atau bantuannya dalam bentuk uang, itu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis kegiatan-kegiatan kami. Kemudian distribusi bantuan yang sudah dilaksanakan ini nanti tentu saja harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung seperti berita acara, serah terima, kemudian dokumentasi kegiatan serta poligon atau geotagging. Kemudian yang berikutnya
Di sini juga penerima bantuan wajib menyampaikan pelaporan realisasi fisik ataupun keuangan melalui aplikasi e-Banper atau nanti sebelum aplikasi e-Banper itu bisa digunakan, kita menggunakan mekanisme lain yang nanti kita tetapkan kembali. Dan yang terakhir adalah evaluasi pelaksanaan bantuan itu dilakukan dan di sini untuk evaluasi akan kami lakukan secara berjenjang oleh unit tidak hanya di pusat tetapi juga di daerah. Tentu saja kegiatan evaluasi ini adalah untuk memastikan kesesuaian antara penyaluran untuk peruntukan, kemudian ketepatan sasaran penerima, serta efektivitas pemanfaatan bantuan itu sendiri. Nah, mungkin itu ya Sobat Tani beberapa mekanisme-mekanisme terkait dengan bantuan-bantuan pemerintah pasca eh, apa namanya Permentan Banper 02 tahun 2025 yang harus kami sesuaikan kembali seperti itu. Dan di sini untuk gambaran para sobat tani, kami coba akan menyampaikan untuk lokasi-lokasi seperti itu, lokus-lokus kegiatan kami di seluruh Indonesia itu sebenarnya berada di mana saja sih seperti itu. Dan di sini mungkin secara sekilas saja untuk 8 komoditas. Di sini kalau untuk kelapa nih para sobat tani ini dengan target tahun ini yang cukup besar itu 154.000 hektar akan tersebar di seluruh Indonesia. Ini penyebarannya memang seluruh Indonesia. Di sini ada di wilayah Sumatera, kemudian Jawa pun ada, kemudian Sulawesi pun ada, kemudian Maluku dan Papua, NTT itu juga ada. Eh, di sini masing-masing lokus kami sudah memiliki breakdown per eh, kabupaten seperti itu para sobat tani di mana di sini memang untuk lokus-lokus per kabupaten ini terpusat atau tersentral tidak terpecah-pecah ya makanya untuk volume di satu kabupaten itu menjadi sangat besar. Tentu saja ini masih sejalan dengan kerangka hilirisasi untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan di hilirisasi. Untuk kegiatan hilirisasi ini kita laksanakan secara terpusat seperti itu. Nah, berikutnya untuk kegiatan sagu, ini ada kegiatan kelapa dan sagu ini ada berada di kegiatan pengembangan tanaman kelapa sawit dan aneka palma. Para sobat tani di sini untuk sagu, di tahun 2026 memiliki target 3.000 hektar. Untuk lokasi kawasan sagu, ini tentu saja kami fokuskan untuk kegiatan-kegiatan, untuk lokus-lokus sentra kawasan sagu itu sendiri. Di sini akan terpusat di beberapa wilayah, diantaranya di daerah Sumatera, di sini ada Riau, kemudian di Sulawesi juga ada di Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah, kemudian Maluku itu juga ada dan cukup besar ini 8.000 hektar dan lokus yang utamanya yaitu berada di wilayah Papua. Di sini ada Papua Barat Daya, kemudian ada di Papua, Papua Tengah dan Papua Selatan. Seperti itu. Di sini pun sama ya Bapak Ibu konsepnya dengan kelapa seperti itu untuk lokusnya pun per kabupaten ini sudah di tahun 2026 sudah ada tersebar di beberapa kabupaten di masing-masing provinsi. Kemudian yang berikutnya para sobat tani ini untuk yang kegiatan di pengembangan kawasan tanaman semusim dan tahunan. Di sini ada kegiatan kawasan lada di tahun 2026 ini dengan target luasan seluas 3.400 hektar dengan bentuk kegiatannya yaitu rehabilitasi tanaman lada. Dan di sini pun sama konsepnya untuk kawasan lada kami akan pusatkan untuk kegiatan-kegiatan tentu saja berorientasi kepada kawasan eh, nasional atau kawasan eh, lokus dari lada itu sendiri ada di
Kepulauan Bangka Belitung, kemudian Lampung, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Untuk lokus per kabupatennya pun ini sudah kami tentukan dan ini tersebar di beberapa kabupaten untuk di 4 provinsi tersebut. Kemudian yang berikutnya, Sobat Tani, ini juga ada kawasan Pala dengan target luasan 14.000 hektar. Bentuk kegiatannya itu ada kegiatan rehab dan ada juga kegiatan rehabilitasi perluasan tanaman kelapa. Di sini juga untuk pala itu tersebar di beberapa wilayah yaitu di Sulawesi, kemudian NTT, Maluku Utara dan Papua dengan detail untuk masing-masing kabupatennya pun itu sudah tersebar di masing-masing provinsinya. Kemudian yang berikutnya yaitu kawasan Tebu. Kawasan Tebu ini di tahun ini kami memiliki target seluas 99.000 hektar, hampir 100.000 hektar, melalui 2 kegiatan utama yaitu kegiatan bongkar ratun dan perluasan. Di sini kalau untuk kawasan Tebu ini akan tersebar di 10 provinsi, Sobat Tani sekalian, yaitu di daerah Sumatera Selatan, Lampung, kemudian Jawa itu hampir semua, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, kemudian beralih di NTB dan Sulawesi di Sulawesi Selatan dan Gorontalo serta Sulawesi Tenggara. Dengan lokus masing-masing kabupatennya pun sudah tersebar di masing-masing provinsinya. Kemudian yang berikutnya juga di sini kami ada pengembangan kawasan kopi dengan target luasan 86.000 hektar. Bentuk kegiatannya di sini ada kegiatan permajaan, kawasan kopi, dan kegiatan perluasan tanaman kopi. Di sini juga kalau untuk kawasan kopi tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia gitu karena memang cakupan target luasannya yang cukup besar. Nah, di sini untuk masing-masing breakdown per kabupaten dari masing-masing provinsi pun sudah ada, Sobat Tani sekalian, ini tersebar di masing-masing provinsinya. Dan yang berikutnya di sini juga ada apa namanya rencana pengembangan untuk komoditas kakao dengan target luasan itu sebesar 175.000 hektar. Di sini juga menjadi target yang cukup besar pertama ya gitu. Di sini juga untuk lokasi kakao, prinsipnya juga sama, kami tempatkan di lokasi-lokasi yang merupakan kawasan sentra dari kakao itu sendiri. Bentuk kegiatannya ada kegiatan permajaan dan kegiatan perluasan. Di sini kami tempatkan di beberapa wilayah yaitu Aceh, Lampung, kemudian di daerah NTT, daerah Sulawesi, di sini ada Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara pun ada, Maluku, kemudian di Papua juga ada di Papua Tengah dan di Papua. Eh, dan masing-masing detail untuk breakdown per kabupatennya pun ini sudah tersebar di masing-masing provinsinya. Nah, itu ya Bapak Ibu para Sobat Tani, dan ini berikutnya komoditas lain yang berada di kawasan tanaman semusim dan tahunan juga ada kawasan Jambu Mete. Kawasan Jambu Mete di tahun ini memiliki target 48.200 hektar dengan kegiatannya yaitu kegiatan permajaan serta kegiatan perluasan. Untuk Mete ini juga sama pada prinsipnya kami tempatkan berdasarkan kawasan-kawasan sentra. Di sini ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian NTB, NTT, Sulawesi Tenggara, serta Sulawesi Selatan. Detail-detail untuk masing-masing kabupaten juga sudah ada para Sobat Tani dan ini juga tersebar di masing-masing provinsi yang sudah ditetapkan. Nah, mungkin sekian para Sobat Tani beberapa informasi yang bisa kami sampaikan. Mungkin bisa kami sampaikan jika kegiatan hilirisasi ini
sektor perkebunan gitu, kegiatan yang bukan sekedar mendukung program industri seperti itu, tapi kegiatan hilirisasi ini adalah bagaimana merupakan strategi nasional bagaimana kita memenuhi swasembada pangan, kemudian di sini juga kita bagaimana mendukung atau meningkatkan kesejahteraan pekebun, kemudian mengurangi kemiskinan, meningkatkan ekspor dan devisa nasional, menciptakan lapangan pekerjaan. Dari masing-masing kegiatan ini tentunya kunci keberhasilannya adalah pada pelaksanaan kegiatannya, pengawalan, pendampingan di lapangan, dan ini tentu saja kami mohon bantuan dan sinergitas dari para sobat tani untuk ikut mendukung dari kegiatan hilirisasi ini sehingga kegiatan ini dapat memberikan hasil yang optimal. Mungkin sekian para sobat tani yang bisa kami sampaikan.